malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam program Short Course Economic. Pada seri kali ini kita akan membahas satu tema besar, yaitu kelayakan sosialisme sebagai dasar kebangkitan ekonomi. Di mana pada malam hari ini kita sudah berada pada pertemuan yang kedua. Kita berada pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kita membahas terkait dengan definisi ya, dan istilah-istilah yang terkait dalam sosialisme ini. Nah, dalam pertemuan kedua ini, kita tetap bersama Dr. Erwin Permana. Kita akan membahas terkait dengan aplikasi atau penerapan sosialisme dalam bidang perekonomian. Oke. Langsung saja kita persilakan kepada Dr. Erwin untuk memberikan paparannya. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil liqa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad abdika wa nabi ka rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu. Tidak terasa sudah 1 minggu saja ya, hari berganti, ternyata begitu cepat waktu berlalu gitu ya. Alamat itu kalau kita sia-siakan begitu saja tanpa ada penambahan ilmu, tanpa ada penambahan amal, dan juga tanpa ada penambahan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini adalah waktu kita mengisi waktu kita dengan diskusi, dengan ngaji gitu ya, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk tentunya kita praktekkan sebagai panduan dalam. Ini suara saya jelas ya? Jelas nggak? Halo? Di saya cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas ya? Jelas. Cukup jelas, Ustaz. Saya share materinya ya. Mas Fajar? Terbaca, Ustaz. Halo? Terbaca, Ustaz. Terbaca Ya. Baca ya. Oke. Ustaz. Kita lanjutkan ya, Short of Socialism. Ini materi kita. Application, karena pada minggu lalu kita sudah bahas definisinya seperti apa, penerapannya itu seperti apa, ya baik dalam konteks satu negara ataupun dalam negara mana aja hari ini yang menerapkan ideologi ini. Terakhir nanti pada sesi ketiga akan kita bahas kritik. So, sedikit saya coba mereview materi kita pada minggu lalu, yakni prinsip-prinsip ekonomi sosialisme. Setidaknya ada 3. Pertama, mewujudkan kesamaan
atau equity secara real. Itu prinsip dasar ekonomi. Maka yang pertama itu adalah harus ada kesamaan. Ini prinsip dasar. Berikutnya adalah menghapus kepemilikan individu, keseluruhan atau sebagian. Ya, problem ketimpangan itu karena adanya kepemilikan yang dimiliki oleh individu. Ya, makanya harus dihapus ketidakadilan ekonomi itu karena produksi dan distribusi yang tidak teratur dan diserahkan kepada individu-individu itu. Karena itu, implikasinya dari penerapan ideologi ini, sosialisme ini adalah pemerintah mengambil alih segala tumpu pada pemerintah atau apa yang disebut dengan perencanaan terpusat. Gitu. Dengan kata lain, tidak ada sektor swasta, tidak ada pasar, ya, karena memang pasar itu menciptakan distorsi menciptakan ketidakadilan, bahkan pada makanya pasar tidak diperlukan. Tidak ada perdagangan, tidak ada pengusaha, ya, dan itu pada akhir tidak ada uang. Ya. Sehingga kemudian kalau kita coba untuk mengkomparasikan antara kapitalisme dan sosial kepemilikan bisnis. Kapitalis itu kepemilikan bisnis adalah private atau perseorangan atau swasta atau perseorangan. Di sosialis negara pemilik bisnis. Semua bisnis dimiliki oleh negara, dikendalikan di dalam. Menurut pandangan ideologi kapitalis itu dikelola oleh pemilik bisnis. Gitu. Pemilik bisnis yang memanfaatkan keuntungan bisnis apakah untuk keperluan kesejahteraan atau untuk diputar lagi menjadi bisnis sehingga bisnisnya membesar. Gitu. Menurut sosialis, keuntungan bisnis itu dikelola oleh negara. Kemudian dukungan pemerintah menurut ideologi kapitalis nggak ada. Ya, semuanya dibiarkan bersaing, ya, persaingan bebas, yang kuat itu bisa bertahan, bisa berusaha apa saja. Bisa menguasai apa saja, ya, negara yang mengendalikan perekonomian. Menurut kapitalis berikutnya terkait dengan harga itu ditentukan oleh kekuatan supply and demand di pasar. Ya, jadi siapa yang menentukan harga? Ya pasar, gitu. Sesuai dengan itu, ya, banyak yang minta barangnya dikit. Sebaliknya, jika barang itu melimpah ketersediaannya di pasar, ya, apalagi kemudian permintaannya tidak banyak, maka pasti barang itu menjadi barang yang murah, ya, dengan hukum penawaran. Sedangkan menurut sosialis, harga itu ditentukan oleh negara yang menetapkan harga, ya, bukan pasar. Gitu. Dari sisi kebebasan memilih pekerjaan dalam kapitalis bebas memilih pekerjaan, ya, sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan, juga perencanaan terpusat. Maka negara yang mengontrol semuanya tuh. Ya. Berikutnya persaingan dalam kapitalis, full competition, ya, persaingan sempurna. Pada titik yang paling ekstrim yang ada persaingan karena dikendalikan semuanya oleh negara. Nah, sehingga kalau misalnya kita bikin semacam mapping gitu ya, pelaku sistem ekonomi itu secara umum setidaknya ada pemerintah, terus kemudian perusahaan dan individu. Ini semakin kapitalis dia, semakin tidak ada peran pemerintah, ini dia semakin kapitalis. Individu diberikan akses, diberikan kebebasan, sebebas-bebasnya untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Kapitalis. Sebaliknya semakin ke atas sosialis. Gitu. Jadi
kebalikannya, individu tidak memiliki peran atau tidak memiliki kesempatan dalam melaksanakan aktivitas perekonomian itu kalau sosial. Perhatikan, itu nyaris tidak ada satupun ya negara yang menerapkan ideologi sosialis ataupun ideologi kapitalis itu secara murni. Ya, itu tidak ada. Negara manapun itu tidak ada hari ini. Ya. Itu pada faktanya juga tidak menerapkan ideologi kapitalis secara murni. Ya nanti kita lihat. Nah sehingga yang ada itu adalah ekonomi campuran, campuran antara kapitalis, campuran dengan sosial. Ya. Jadi perkawinan, ajakan campuran ini sangat menekankan pada proses pendayagunaan pajak oleh pemerintah, yang mana pajak tersebut ya masuk ke APBN, anggaran pendapatan belanja negara, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fundamental, persediaan listrik, air bersih, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Ya. Jadi dari mana anggaran-anggaran diambil? Dari pajak gitu. Jadi dari sini terlihat kebijakan pajak ya itu merupakan kebijakan yang diadopsi dari prinsip ekonomi sosialis, karena memang pajak itu fungsinya adalah untuk mendistribusikan keadilan sosial gitu. Satu hal yang tidak dikenal sebelum kapitalis gitu. Dan ini umum berlaku di seluruh dunia. Nah, kalau kita memperhatikan lebih jauh, seperti apa sih bentuk-bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian ya. Secara umum, ya ekonomi itu gedean itu dua saja, yakni moneter, fiskal, suku bunga. Ya. Fiskal terkait dengan pajak, gitu ya. Nah, pemerintah itu senantiasa intervensi terkait dengan suku bunga, terkait dengan inflasi. Intervensi juga pada fiskal. Intervensi pemerintah pada sektor moneter dan fiskal ini makroekonomi itu dikenal dalam konsep ekonomi kapitalis, itu sebetulnya bentuk pelanggaran mereka, bentuk kontradiksi mereka terhadap keyakinan dasar mereka bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam perekonomian. Tapi itu sekarang menjadi satu mainstream, nasionalisasi kepemilikan umum ya, yang kita kenal ya mungkin di BUMN lah, badan usaha milik negara. Ya di Indonesia ini banyak nih BUMN. Terakhir yang saya tahu itu 108 sama Erick Thohir mau di lagi dengan aset-aset strategis. Ini merupakan bentuk intervensi negara dalam perekonomian. Ini adalah bentuk adopsi dari ideologi sosialis. Ya. Penguasaan aset publik oleh negara. Itu aset publik. Ya. Dengan berbagai macam jenis hasil bumi terkait dengan BUMN strategis gitu ya dan segala macam. Berikutnya adalah penetapan harga. Ya, floor price dan ceiling price. Tadi kita tahu bahwa yang namanya harga, dalam harga siapa menentukan? Pasar yang menentukan. Secara alamiah dan dibentuk oleh pasar gitu. Nah, tapi dalam kapitalis saat ini kita terbiasa mendengarkan pemerintah menetapkan harga dasar. Ini tujuan penetapan harga dasar ini adalah untuk melindungi produsen. Ceiling price itu harga pagu. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Floor price itu ketika misalnya terjadi panen melorot, harga itu akan turun.
maka negara itu merasa perlu menetapkan harga supaya produsen itu tidak rugi. Misalnya di Indonesia lagi musim panen ya. Musim panen bawang, misalnya nggak balik itu modal bertaninya. Maka negara-negara yang menetapkan yang mengadopsi ideologi campuran ini, ya, negara yang serius, yang serius menjalankan ideologi campuran ini, maka dia akan menetapkan harga dasar sehingga kemudian petani nggak rugi. Ya, kalau misalnya dibiarkan kepada mekanisme pasar, misalnya bawang sekilo itu bisa jadi 15.000. Padahal misalnya untuk sampai beli di atas harga BEP, ada untungnya bagi petani, misalnya 25.000. Nah, itu floor price, ditetapkan harga terendah, harga dasar itu sebesar harga tertentu sesuai dengan pandangan pemerintah. Nah, itu bentuk harga. Terus kemudian selling price. Selling price ini harga pagu. Ya, harga pagu ini terbiasa kita menyaksikan pada momentum Lebaran misalnya, atau Tahun Baru. Ya. Kalau Lebaran biasanya harga-harga tiket ya konsumen dirugikan itu. Ya, makanya pemerintah itu perlu menetapkan harga pagu, ya harga tertinggi supaya kemudian semua konsumen masih tetap bisa menikmati ya produk atau jasa yang dia inginkan. Nah, penetapan harga perekonomian yang mereka sebetulnya melanggar prinsip-prinsip dasar ideologi kapitalis yang membiarkan ya semua itu ditentukan oleh hukum pasar, hukum supply and demand, terus mengendalikan neraca perdagangan. Gitu. Terus berikutnya adalah pajak. Ya, pajak ini salah satu bentuk kebijakan fiskal. Ya, jadi pajak ini tadi kita sudah singgung ya di slide sebelum ini, individu mengambil kekayaan swasta gitu. Ya, pengambilan kekayaan individu oleh negara ini bentuk ya, ideologi sosialis. Nah, gitu. Ini bentuk-bentuk intervensi pemerintah. Berikutnya, kok slide saya nggak bergerak ya? Halo? Kenapa, Sat? Ini slide saya nggak bergerak ya? Iya, belum bergerak, Sat. Nah, gini aja deh ya. Berikutnya adalah bagaimana implementasi ya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian yang itu kita melihat secara kasat mata campur tangan, ya campuran ideologi sosialis dan ideologi kapitalis. Nah, berikutnya kita lihat apakah hanya di pemerintahan sosialis murni itu 100% negara mengendalikan perekonomian, ya artinya itu diterapkan di perusahaan juga ideologi itu, gitu. Ya, bagaimana bentuk penerapan ideologi sosialis di perusahaan? Nah, ini diantaranya, ya, diantaranya adalah kewajiban upah itu merupakan
kewajiban perusahaan kepada para pekerja yang besarannya itu ditentukan oleh pasar, ya ditentukan oleh supply dan demand gitu. Ya, jika perusahaan tinggi untuk pekerjaan itu, ya, jika itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diminati orang, maka upahnya akan rendah. Jadi upah ditentukan oleh mekanisme pasar. Sedangkan hari ini kalau kita melihat, ya, ini seakan-akan membuat bahwa pengusaha itu tersandra oleh tekanan para pekerja. Nah, jadi adanya penetapan upah ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari ideologi sosialis di perusahaan. Ya. Terus kemudian apalagi dengan pengusaha kecil atau warga setempat, mau yang kadang tidak credit worthy apalagi menguntungkan. Gitu. Jadi dalam Islam ideologi dasar kapitalis itu yang lain, maka saat ini diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM, ya, diwajibkan bermitra dengan warga setempat, gitu. Ya, dan mewajibkan bank untuk memberikan pinjaman pada usaha kecil. Yang itu belum tentu menguntungkan sosialis di perusahaan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan sejak negara sosialis Soviet USSR berdiri hingga sekarang, ini belum pernah ada contoh negara sosialis ideal, ya. Yang ada. Jadi kalau misalnya hari ini ada orang yang mungkin tergila-gila dengan ideologi sosialis, USSR itu loh, ya, Soviet itu loh, itu bukan bentuk negara sosialis yang paling ideal. Ya. Jadi kalau misalnya ya mau seperti apa, negara sosialis seperti apa yang mau diperjuangkan, kan gitu. Kita lihat realitas USSR. Ya, realitas USSR, Rusia. Ya. Kelas kaya itu berhasil disingkirkan pasca revolusi. Kenapa ya? Karena memang kaum proletar ini tidak menyukai kapital, tidak menyukai para pemilik modal, nggak menyukai para pengusaha yang selama ini telah mengeksploitasi. Setelah kaum kaya atau kelas borjuis ini disingkirkan, implikasinya adalah populasi Rusia itu menjadi sepenuhnya didominasi oleh kelas miskin dan sangat miskin. Itu yang terjadi di awal-awal revolusi USSR. Ya. Negara Rusia baru benar-benar, negara USSR baru benar-benar terbentuk tahun 1924. Jadi ya. Partai Komunis Soviet kemudian di bawah kepemimpinan Lenin ini memperkenalkan kebijakan ekonomi baru. Apa itu? Caranya memberikan ruang bagi kapitalis untuk beroperasi guna mendorong kekuatan produktif Rusia. Jadi beroperasi kembali, diberikan kesempatan kepada swasta untuk menghidupkan perekonomian, untuk menggerakkan perekonomian. Ya, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Di Lenin sendiri, ya, sebagai bapak USSR, pendiri USSR, ya, justru kemudian, ya, dan tanda petik mengkhianati, ya, ideologi yang telah dicetuskan sendiri. Ya, baru kemudian pada masa Stalin kebijakan NEPA ditinggalkan dan melakukan industrialisasi oleh negara. Ya, negara melakukan aktivitas industrialisasi, menciptakan banyak lapangan pekerjaan, ya, sehingga seluruh masyarakat Rusia itu terserap. Ya, 100 juta lebih ya, lapangan pekerjaan terserap. Apakah ini merupakan oleh Stalin? Enggak juga.
Kenapa? Karena kan prinsip dasar sosialisme itu menciptakan keadilan sosial secara merata. Untuk siapa? Untuk seluruh warga. Yang tua, yang lemah, yang cacat, keadilan ekonomi pada mereka. Tapi pada masa Stalin itu tidak terjadi. Yang mendapatkan prioritas di masa Stalin itulah mereka yang betul-betul produktif untuk bekerja, ya, bisa menghasilkan nilai perekonomian gitu. Yang lain itu dipandang pembantaian besar-besaran di masa Stalin. Ya. Nah, apakah seperti ini bentuk negara sosialis yang ideal? Ya, yang menciptakan banyak pembunuhan, gitu ya. Gitu. Jadi USSR itu bukan bentuk negara ideal sebagaimana diberikan ya distribusi secara merata itu, terus kemudian kesamaan dalam hal keadilan. Gitu. Tapi ini tidak terjadi di USSR. Nah, kalau kita melihat hari ini teman-teman sekalian, negara-negara sosialis dunia ini masih hari ini nih, ya puluhan, 90. Hari ini kalau kita memperhatikan negara-negara sosialis yang masih eksis di dunia itu ada 5. Cina, Vietnam, Korea Utara, Laos, sama Kuba. Kenapa ini negara sosialis? Ya karena memang cirinya ciri sosialis satu partai secara politik. Komunis mengendalikan penuh negara. Kenapa? Karena memang memegang empat lini strategis. Pertama militer. Militer dikendalikan oleh partai komunis di 5 negara ini. Ya. Kemudian berikutnya ada kemudian perdana menterinya yang menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Berikutnya adalah presidennya. Itu mesti dari partai komunis. Berikutnya apalagi medianya. Jadi 5 pilar ini dikuasai oleh partai komunis di 5 negara ini sampai hari Cina, Vietnam, Korea Utara, hanya satu partai saja di negara-negara ini. Terus kemudian apakah praktek yang dijalankan itu adalah praktek ekonomi seperti anjuran Stalin? Kita lihat, ya. Cina, ya. Cina itu merupakan Cina yang sangat kapitalistik. Ya. Setelah revolusi kebudayaan Mao Zedong itu gagal, mendorong peningkatan ekonomi Cina, maka Deng Xiaoping itu melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978. Ya. Dalam Mao Zedong itu, dan kemudian memperkenalkan implementasi kapitalisme di Cina yang kini dikenal sebagai sosialisme pasar. Ya. Sosialisme, tapi pasar. Xi itu mengatakan Cina akan melonggarkan dan memperdalam reformasi berorientasi nilai tukar dan sistem keuangannya. Sembari pada saat yang sama memperkuat perusahaan-perusahaan negara. Jadi pasca Deng Xiaoping sampai sekarang itu Cina itu sudah mengadopsi kapitalisme. Sehingga hasilnya, coba munculkan lagi ya, mudah-mudahan nanti bisa digeser. Ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan. 10 negara dengan PDB terbesar. Gitu. Jadi China menjadi negara dengan PDB terbesar hari ini. Gitu. Kemudian berikutnya Korea Utara. Ya. Korea Utara itu terkenal dengan kekuasaan superior sang pemimpinnya hari ini, jurusan ekonomi dan politik. Gitu. Korea Utara adalah salah satu negara penganut sistem ekonomi komando. Di awal berdiri negara Korea
Utara itu melakukan ideologi yang disebut dengan juche atau kemandirian. Tapi pada faktanya ketika Korea Utara berdiri, dia sangat tergantung kepada Moskow dan juga pada Cina. Makanya begitu USSR runtuh, terjadi kelaparan hebat di Korea Utara. Pendapatan ya, kemudian pariwisata, investasi asing terutama dari Cina juga memiliki bank sebagai jantung ekonomi. Ya, kemudian memiliki perusahaan mobil swasta kerjasama dengan Korsel itu. Ya. Ekonominya digerakkan oleh apa yang disebut dengan donju. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu taipannya gitu. Jumlahnya berapa? 1%, tidak banyak. Ya, 1% ini ada poster ya, saya tampilkan di sini. Di Korea Utara itu ada Manhattan, Amerika, satu kawasan elit di Amerika. Ya, ada Pyeonghatan. Ya, jadi mungkin mentengnya Jakarta lah, kira-kira begitu. Ya, itu 1% orang tinggal di sana. Dengan fasilitas yang luar presiden hari ini, yakni Kim Jong Un. Ya, jadi kapitalis semakin mendapatkan momentum di Korea Utara sekarang ini. Berikutnya adalah Kuba. Ya, Kuba negara komunis pada saat Fidel Castro dan kawan-kawannya itu berhasil melakukan kudeta. Ya. Kedekatan politik antara Kuba dan Uni Soviet dahulu membuat Kuba menggunakan sistem ekonomi komando, ya, sistem ekonomi komando. Ya, jadi satu-satunya bukan hanya di benua Amerika, tapi satu-satunya di negara Barat, ya, yang menerapkan ideologi kapitalisme dalam negara, ya, dalam berpolitisme tidak ada sama sekali ada. Ya, diemban oleh kelompok, diemban oleh individu di Barat, di Amerika itu juga ada person individu-individu yang tergila-gila dengan ideologi mau. Ya, masih ada. Tapi di negara barat satu-satunya sisa Kuba aja. Ya, dulu kan banyak ya negara-negara yang ada di Eropa Timur terutama. Ya, itu ideologi komunis semua. Maka semenjak Raul Castro berkuasa, mulai membuka keran investasi swasta dan memberikan kelonggaran pada pasar dan membuka hubungan ekonomi dengan adanya Fidel Castro, yakni Raul Castro, dibuka keran investasi asing. Sehingga kemudian Kuba setelah mengalami kelaparan hebat pasca runtuhnya Uni Soviet, sama nasibnya dengan Korea Utara tadi, itu ekonomi memburuk dan pimpinan dari abangnya Fidel Castro, dia memberikan kelonggaran pada pasar, ya, sehingga kemudian keran investasi asing itu terbuka di Kuba, ya, dan sektor swasta itu mendapatkan momentum untuk investasi. Ya, sejak dulu Vietnam percaya bahwa perang dingin antara blok Barat dan blok Timur itu akan dimenangkan oleh blok Timur, dimenangkan oleh USSR. Hal itu menyebabkan Vietnam menggunakan sistem ekonomi komando. Tapi semenjak tahun 1986 kekalahan demi kekalahan dari Amerika, ya, seluruh sektornya mandat semuanya, ekonominya melesuk, kelaparan juga banyak di sana sini. Maka Vietnam pada tahun 1986 itu melakukan reformasi ekonomi yang dikenal dengan istilah Doi Moi, sehingga sebagai salah satu macan Asia. Gitu. Jadi terjadi di negara-negara sosialis ini perselingkuhan ideologi sosialis dan ideologi kapitalis.
Nah, kita lihat bagaimana pada waktu Cina, negara yang merespon dengan sangat besar itulah Vietnam. Vietnam menangkap peluang ekonomi yang besar dari BRI. Ya, berikutnya Singapura, Indonesia juga diantaranya. Itu juga merespon positif BRI. Ya, ada peluang ekonomi yang besar dari. Berikutnya lah Laos. Ya, Laos. Pada akhir 1975, Laos ini berdiri. Pemerintahan komunis membuat kondisi ekonomi kemudian menjadi memburuk di Laos. Pemerintah Laos melepaskan kontrol. Jadi agak mirip-mirip dengan tetangganya ya, tahun 1986. Membuka keran perusahaan swasta untuk berinvestasi di Laos. Akhir tahun 2004 itu semakin kerannya semakin buka, semakin hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat yang membuat produsen Laos mendapatkan tarif ekspor yang lebih rendah sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi mereka dari sektor ekspor. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari 5 negara yang eksis ini semuanya menerapkan konsep ekonomi tambal sulam, konsep ekonomi perkawinan antara sosialis dan komunis. Secara sosialis mereka masih menjaga keran terhadap swastanya, itu berarti bahwa mereka mengadopsi atau menjalankan ideologi kapitalis itu. Nah, kalau kita memperhatikan ini pajak di seluruh dunia ya, ini menjelaskan kepada kita paling kapitalis. Ya, ini negara-negara yang ada di Eropa tuh, dan juga negara-negara yang ada di Amerika. Kita perhatikan, ya, negara-negara yang ada di Eropa itu justru yang dikenal sebagai negara kapitalis itu justru menerapkan, ya, kita perhatikan Kuba, kemudian Cina, ya, kemudian Laos tadi itu, ya, kemudian Vietnam. Itu ternyata negara-negara Eropa ini, gitu ya, Belgia, termasuk juga Swiss, itu pajaknya sudah lebih dari 50% sekarang. Pajak di Amerika malah lebih besar dibandingkan dengan Cina. Gitu, ya. Artinya, penguasaan aset dibandingkan dengan negara-negara yang politiknya mengacu pada komunis. Gitu. Ini terkait dengan pajak. Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Ini saya ambil juga data pada tahun 2017. Pengeluaran pemerintah itu distribusi keadilan, ya, dialokasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, subsidi hari tua, gaji, ya kan gitu. Di negara-negara besar pengeluaran pemerintah itu tuh lebih dominan dibandingkan. Jadi kalau misalnya PDB itu kita hitung berdasarkan pendekatan pengeluaran gitu ya, konsumsi plus government expenditure, pengeluaran pemerintah plus investasi plus ekspor, maka di negara-negara seperti Indonesia konsumsi itu dominan. Ya, untuk apa? Untuk menciptakan distribusi keadilan tadi itu, menciptakan distribusi hasil-hasil perekonomian. Nah, kalau kita memperhatikan pengeluaran pemerintah, memang di negara-negara Eropa yang tadi kita kenal sebagai negara yang kapitalis, pengeluaran pemerintahnya artinya subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi transportasi di situ, ya, subsidi hari tua untuk panti jompo dan segala macam itu negara-negara
di 5 negara sosialis tadi yang sudah kita bahas itu. Nah, kalau kita memperhatikan peta ketimpangan ekonomi dunia, jadi kalau misalnya sosialis itu tujuannya adalah untuk menghilangkan ketimpangan agar pemerata, maka gambar ini menjelaskan justru di negara-negara kapitalis, ya, ketimpangan itu kecil gitu. Ya, ini indeks gini semakin kecil indeks gininya itu artinya ketimpangan itu semakin ketimpangannya kecil. Sedangkan di Cina besar. Ya, Cina besar. Kuba nggak ada datanya. Ya. Kuba nggak ada datanya. Di negara-negara ini yang putih ini semuanya nggak ada datanya ini. Ya, kerajaan itu semua aset dimiliki oleh negara. Ya, semua properti milik raja. Gitu. Ya. Jadi kalaupun misal di negara Arab Saudi misalnya bicara tentang pajaknya kecil nggak perlu ada pajak lagi karena individunya memang ini apa ini Myanmar ya, kemudian ini Laos ya, Laos juga tidak tersedia datanya. Tapi negara Cina yang merupakan salah satu representasi ini sosialis hari ini itu justru ketimpangan Eropa Barat, gitu. Ketimpangan ekonominya malah lebih baik di sana. Ya, jadi koefisien gini itu semakin kecil, gitu. Artinya kesejahteraan semua orang itu relatif lebih merata. Nah, jadi kalau begitu teman-teman sekalian, sosialis. Lalu siapa yang diuntungkan? Ini saya kira salah satu pertanyaan yang harus kita jawab malam ini. Ya, saya coba memberikan jawaban itu. Siapa yang diuntungkan dengan perselingkuhan ideologi itu, gitu? Jawaban saya adalah yang paling diuntungkan itu adalah kapitalis. Kemudian kapitalis menjadi semakin mapan. Di sisi lain, dunia semakin jauh dari tujuan-tujuan sosialis. Tujuan sosialis kita kenal. Kita tahu menghilangkan kepemilikan, kan itu tujuan sosialis. Masyarakat itu semakin jauh dari tujuan-tujuan itu. Justru hari ini kita memperhatikan kepemilikan swasta itu semakin kuat. Kita lihat aja Cina sebagai representasi negara sosialis, justru memberikan atau jual saham-saham BUMN itu pada swasta, swasta dijalankan oleh negara. Nah, jadi kepemilikan swasta saat ini itu justru semakin mapan. Jadi hari ini perselingkuhan ideologi antara sosialis dan kapitalistik, ya, bukan mengantarkan dunia semakin sosialis, bukan, ya, tapi justru mengantarkan dunia menjadi semakin kapitalistik, yakni penguasaan terhadap aset-aset publik itu justru semakin banyak, semakin terkonsentrasi. Pengantar diskusi kita, alhamdulillah saya tutup untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian paparan dari Ustadz Erwin. Kami persilakan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya ataupun menuliskan pertanyaannya di ruang chatting. Kalau dari para peserta ada yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, bisa diaktifkan fitur raise hand-nya. Silakan, Mas Ari. Bentar, saya aktifkan dulu. Ada yang perlu pikiran kan? Baik. Ada sini bilangnya kan? Izin bertanya moderator. Saya izin tutup kamera. Saya Ada sholat. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar apa dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf nih, di sini hujan, Iya. jadi agak kurang jelas suaranya gitu. Dulu dia mencet kawannya. Ya. Waktu dia masa-masa kecil. Baik, perkenalkan nama saya Rian Syah Pratama. Saya domisili di Medan. Ini jelas suaranya ya, moderator? Ya, cukup jelas. Sinar Oke. pagi Bapak tahu nggak? Satu sinar pagi. Baik, Yang di Jalan Bupati Bus. yang ingin saya tanyakan mungkin agak lain dari pembahasan kita pada malam hari ini begitu kan. Namun masih sekitaran pembahasan mengenai penerapan sistem ekonomi ini dari masing-masing ideologi tersebut gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita tahu nih pada masa sekarang ini tidak ada suatu negara yang memang suatu negara kapitalis yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis murni seperti yang dicita-citakan Adam Smith misalnya, atau suatu negara sosialis yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme secara murni. Nah, dan kita tahu seperti pembahasan kita tadi bahwasannya masing-masing negara yang mengaku negara sosialis pun menerapkan sistem ekonomi campuran begitu. Dan yang mengaku sebagai negara kapitalis sekalipun masih menerapkan intervensi pemerintah di dalam perekonomiannya begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah masih relevan pembahasan mengenai ideologi sosialisme murni dan kapitalisme murni tadi? Sementara kita tahu pada masa sekarang ini tidak ada lagi negara yang benar-benar menerapkan sosialisme secara murni dan menerapkan kapitalisme secara murni. Baik, mungkin itu saja moderator. Saya kembalikan. Alhamdulillah. Coba langsung dijawab saja ya, Ustaz Darwin. Ya, Silahkan. baik, terima kasih Mas Ari. Apakah masih ideologi itu gitu ya? Kalau kita berbicara hari ini, ideologi itu di dunia setidaknya yang eksis, yang diterapkan, ya, atau setidaknya dikawinkan gitu ya, itu adalah antara yakni Islam. Nah, apakah kemudian antara kapitalis dan sosialis gitu ya, dan juga Islam tentunya. Apakah masih relevan? Tentu saja masih sangat relevan. Sebab bagaimanapun ideologi itu merupakan panduan ya. Jadi akidah dari sana kemudian lahir aturan-aturan, lahir konsep-konsep tentang kehidupan. Ya. Ada sisi ekstrem kiri, ada sisi ekstrem ekstrem kiri itu dunia mengenalnya dengan ideologi sosialis kan gitu. Ekstrem kanan itu dunia mengenal dengan ideologi kapitalis. Gitu. Ketika kita membincangkan ekstrem kiri, ekstrem kanan, itu tentu tidak menutup peluang kita, tidak membicarakan di tengah-tengah, yakni campur-campuran antara keduanya. Ya, campuran antara kapitalis dan sosialis. Untuk apa? Kan gitu. Untuk apa kita membicarakan? Intinya kan gitu. Entah membicarakan kiri, entah membicarakan kanan. Membicarakan di tengah untuk apa? Sebab bagaimanapun sebagai makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia lain, kita tidak sendiri, kita mesti tahu masalah dunia itu apa. Masalah hari ini itu apa. Ya, apakah masalah hari ini itu merupakan masalah? Nah, dengan kita membicarakan ideologi itu kan pandangan menyeluruh itu tentang kehidupan, kita jadi mengerti, oh ternyata dunia ini bersumber dari pemikiran apa, ditentukan oleh siapa, ya, dan masalahnya apa. Ketika kita memahami bahwa kapitalis adopsi sosialis sebagian, sosialis juga sudah bangkrut sehingga kemudian dia mengadopsi kapitalis sebagian.
Terus campuran keduanya, apakah kemudian tidak juga merupakan ideologi yang bangkrut? Kalau saya katakan tetap campuran antara kapitalis dan sosialis itu juga merupakan ideologi yang baik, ya, menciptakan peradaban manusia yang tinggi. Kita lihat bagaimana misalnya negara-negara Eropa Barat, itu kan tadi kita sebut di presentasi kita sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi itu. Tapi bagaimana realitas kehidupan masyarakat itu adalah realitas kehidupan masyarakat yang secara kemanusiaan, ya, secara moral gitu ya, itu kan bejat, bejat kalau saya katakan. Bagaimana kemudian mereka tidak mereka hidup dengan hedonis, ya, hidup dengan melampiaskan kesenangan-kesenangan yang bersifat sesaat, ya, mereka tidak suka misalnya memiliki anak, itu contohnya misalnya. Kenapa? Karena memiliki anak itu penuh dengan pengorbanan. Akhirnya kehidupan itu hanya untuk kesenangan saat ini. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kebangkrutan masa depan. Kebangkrutan masa depan. Ya, orang-orang Eropa itu sekarang kan khawatir mereka, apakah akan masih ada Jerman 10, 20 tidak. Inggris apakah masih akan ada atau tidak? Kenapa? Karena generasinya itu tidak mau memiliki anak. Di antaranya itu. Ya belum lagi kemudian aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi walaupun mereka berhasil sejahtera secara ekonomi, secara utuh, itu gagal. Nah, untuk mengidentifikasi bagi kita, ini kenapa sih dunia hari ini yang sudah maju dari sisi aspek ekonomi, dari sisi aspek teknologi sedemikian rupa, tapi dari sisi kemanusiaan, ya, realitas kehidupan hari ini kita perhatikan deh bagaimana kejahatan-kejahatan terjadi, ya, bahkan di negara-negara kapitalis seperti Amerika masih terjadi yang namanya kasus ras, masih terjadi, ketidakadilan masih terjadi di sana sini. Jangan ya bayi belum lahir sudah diaborkan bayi, ya itu adalah orang yang hidup pada masa pagan itu. Ya sebelum Islam datang di Arab begitu aktivitasnya, bunuh bayi yang lahir. Begitu juga yang terjadi di Yunani sebelum agama Kristen menjadi kelahiran bayi. Ini yang terjadi di Barat secara umum hari ini. Gitu. Nah, jadi agar kemudian kita paham masalah, sehingga kemudian ketika kita sudah paham masalah, sadar akan masalah, ada keinginan, ya, arahan sesuai dengan masalah utama tadi itu. Gitu. Jika masalah utamanya adalah penerapan ideologi, kapitalis, sosialis, atau pencampuran keduanya, maka solusinya mestilah sesuatu yang bersifat ideologis juga. Sebab bagaimanapun kita hidup ini kan mencari ingin memecahkan masalah tertentu itu. Setidaknya masalah masa depan yang difikirkan. Ya, masalah keluarga yang difikirkan. Apapun yang kita lakukan itu pasti dalam kerangka memecahkan masalah. Kita menyediakan payung sebelum hujan, itu juga dalam rangka masalah hari demi hari, kan begitu. Nah, kehidupan kita hari ini. Jadi masalah kesalahan dalam penerapan sistem. Nah, itu kesalahan penerapan ideologis itu aspek yang paling besar. Sehingga perjuangan kita itu bukan perjuangan yang remeh-temeh. Kenapa hidup hanya sekali? Kenapa hidup hanya sekali? Kita ingin menghiasi kehidupan kita yang hanya sekali ini dengan perbuatan yang besar, dengan hal-hal yang besar, ya, dengan
perubahan-perubahan yang sifatnya, dan kita membicarakan tentang ideologi. Ya, relevansinya ke sana terkait dengan sikap kita memandang kehidupan, terkait dengan upaya-upaya kita dalam melakukan perubahan juga. Ya, apa yang menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan. Kita kan memilih dalam hidup ini. Apakah melakukan hal yang kecil? Gitu. Mungkin bisa menjawab ya, Mas Hari. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Satarwin. Kalau dari sudut pandang kami ya, selaku penyelenggara acara dari KSE, Kelompok Studi Ekonomi Mas Mansur ini, keberadaan forum kita pada malam hari ini pun juga sebagai bentuk tanggung jawab keilmuan begitu. Di mana kita membahas satu wacana konseptual, sehingga ketika kita membangun satu sikap, ketika kita menampilkan sikap kita, ini berlandaskan atau didasarkan pada satu pemahaman yang utuh, begitu. Satu pemahaman yang utuh, satu pemahaman yang matang, ya, tidak setengah-setengah. Nah, harapannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Erwin tadi, kita bisa berpikir besar begitu ya. Tidak menghabiskan waktu kita pada perkara-perkara yang remeh begitu. Kalau tadi dalam paparannya ya, kita bisa mendapatkan satu gambaran yang real bagaimana kemudian terjadinya perselingkuhan di antara ideologi-ideologi antara kapitalisme dan sosialisme ini. Atau kita juga mengenalnya dengan istilah tambal sulam begitu. Kalau dulu di pelajaran, seingat saya pelajaran SMP ya, pelajaran ekonomi kelas di tingkat SMP itu kan disampaikan ya, bahwa sistem ekonomi di dunia ini ada 3 ya. Ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran, kan begitu. Di mana ekonomi campuran ini adalah satu sistem ekonomi yang memadukan kebaikan-kebaikan di dalam sosialisme dan kapitalis. Nah, kan seperti itu jadinya. Apa yang kemudian diajarkan selama ini kepada kita. Tapi nyatanya perselingkuhan itu ya tidak mampu ya. Tidak mampu membangkitkan kehidupan manusia ini kepada tingkat tertingginya begitu. Hanya satu aspek saja yang meningkat, sedangkan aspek yang lainnya jomplang. Jomplang itu apa ya bahasa Indonesianya? Jomplang itu bahasa Indonesia, Mas. Jadi timpang begitu ya. Terjadi ketimpangan tingkat kehidupan. Tadi dicontohkan bagaimana di negara-negara Eropa boleh jadi tingkat perekonomiannya tinggi, tapi moralnya ya alam begitu. Di era pandemi ini pun juga kita dapati ya, di Amerika Serikat terjadi satu kasus rasisme yang begitu masif. Bagaimana seorang kulit hitam kemudian tewas ya di tangan aparat berkulit putih. Yang ini kemudian memantik satu demo besar-besaran meski di era pandemi sekalipun. Nah, baik, selanjutnya kami persilakan lagi kepada para peserta bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Ya, tadi terkait dengan pandemi sekarang itu saya kira itu menarik itu Mas Fajar. Ya, pandemi ini kan ancaman yang jelas nyata di hadapan di hadapan dunia ini. Korbannya sudah sangat besar, ya. Korban yang meninggal juga sudah sangat besar gitu. Tapi bagaimana ekonomi kapitalis ini bersikap terhadap pandemi sekarang ini? Tetap memaksakan pergerakan massa, tetap memaksakan perputaran perekonomian. Ya. Saran-saran dari pakar kesehatan dunia, baik yang berasal dari WHO, ya,
ataupun dari pakar kesehatan nasional itu tidak didengarkan oleh satupun pemerintah di dunia termasuk Amerika, apalagi Indonesia gitu. Itu tidak dengarkan saran itu. Kenapa? Karena perputaran ekonomi itu untuk kepentingan para pemilik modal, untuk kepentingan para pengusaha-pengusaha besar. Yang kalau misalnya usahanya tidak bergerak, maka implikasinya mereka bangkrut, mereka mati gitu. Kebangkrutan bagi orang yang sudah terbiasa hidup mapan itu satu hal yang sangat menakutkan. Ya makanya dia akan desak para penguasa-penguasa yang sudah dia sponsori menjadi penguasa. Dia akan desak itu dengan keluar undang-undang segala macam yang berpihak kepada penguasa itu, kepada pengusaha itu gitu. Ya jadi betapa bobroknya ideologi kapitalis ini di tengah pandemi pun ya masyarakat itu dimakan oleh COVID, tapi juga dimakan oleh ideologi kapitalis. Jadi kalau misalnya hari ini orang, misalnya di Indonesia kita memperhatikan tensi agak menaik ya, terutama bulan September ini dengan ideologi yang sedang kita bicarakan, dia ini ideologi sosialis, tensi kan agak naik itu. Sekarang video viral apa di mana-mana senantiasa dikaitkan dengan ideologi sosialis. Saya katakan iya, sosialis itu merupakan suatu ancaman. Ya, suatu ancaman. Tapi kapitalis itu penyakit. Penyakit itu sudah nyata di hadapan kita, sudah menghisap darah kita, ya sudah mengambil kekayaan alam kita. Sedangkan sosialis itu ancaman itu belum nyata wujudnya, masih akan muncul kan gitu. Bahwa kita harus waspada dengan sosialis wajib, tapi kapitalis ini perlu kita operasi gitu. Kapitalis ini perlu kita singkirkan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kanker yang begitu ganas yang menggerogoti segala sendi kehidupan kita. Makanya kapitalis itu yang wajib kita operasi dulu, jangan sampai kemudian masyarakat tertipu. Ya, kita khawatir dengan ancaman, iya patut kita waspada terhadap ancaman itu, tapi kapitalis itu sudah nyata menggerogoti dan menghisap darah kita. Dan itu terjadi di tengah-tengah pandemi. Ya kan keluar itu Perpu Corona, di mana pemerintah nggak boleh diperkarakan secara hukum, nanti akan terkait dengan pengelolaan keuangan atau terkait dengan alokasi dana pandemi, yaitu jumlahnya sangat besar ya, 600 triliun atau sekarang berapa, 800 triliun apa, gede dananya. Sedangkan alokasi untuk penanganan pandeminya itu sangat kecil, ya ini hanya sebatas untuk beli vaksin doang, ya beli vaksin. Ya, padahal akibat pandemi ini besar, ya perlu kita melakukan rekayasa pengembangan vaksinnya, belum lagi dampak ekonominya, yaitu bagaimana memulihkan kembali perekonomian masyarakat gitu. Tapi aspek kesana itu proporsinya itu sangat kecil sekali. Jadi itu sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa pandemi COVID ini berjasa membongkar bobroknya ideologi kapitalis yang mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada masyarakat, ayo kita tinggalkan kapitalis ini karena ini monster ini. Ya, yang sudah menghisap darah kita, maka kita kembali kepada ideologi fitrah. Ya, ini apa Islam ya? Nanti kita akan sampaikan pada session berikutnya lah, pada sesi diskusi berikutnya. Nanti saya akan sampaikan dua hal penting di sana. Pertama kritik ya terhadap sosialis ini, sosialis komunis, dan berikutnya tentunya juga adalah solusinya apa. Mungkin itu Mas ulasan sedikit tadi panjenengan kan ngomong tentang ini, tentang pandemi ya. Saya jadi ingin ngomong juga jadinya. Gitu Mas, monggo lanjut. Ini ada pertanyaan di chatting dari Mas Aryo. Namanya, saya bacakan saja nggih. Jadi pertanyaannya adalah, saya pernah menonton video dari channel Fox. Di video itu masyarakat Kuba sangat ketinggalan soal informasi-informasi dari dunia luar. Disebutkan bahwa memang rakyat Kuba dibatasi dalam akses mereka ke informasi luar. Bahkan sampai terjadi penyelundupan harddisk berisi berbagai macam informasi dari dunia luar, seperti film Hollywood, lagu-lagu terbaru. Ya, kayak zaman jadul dulu gitu ya. Kita datang ke counter-counter buat ngisi lagu, ngopi film, gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memang masyarakat sosialis itu akan selalu dibatasi kebebasannya dalam memperoleh informasi? Yes, betul sekali. Dan itu yang terjadi bukan hanya di Kuba, tapi terjadi di Korea Utara, terjadi di Cina, terjadi di Laos, dan di Vietnam, 5 negara sosialis tadi yang saya paparkan itu.
Jangan coba-coba mengakses YouTube, Facebook, ya segala macam medsos itu negara-negara sosialis itu dikendalikan. Di Korea Utara itu yang terjadi, itu juga yang terjadi di Cina. Ya, jadi yang namanya perbedaan pandangan itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengganggu perencanaan yang sudah ditentukan di pusat. Akan mengganggu itu, dan ini tidak terlepas dari falsafat materialisme mereka, bahwa masyarakat itu merupakan bagian dari dialektika materi menjadi materi. Jadi masyarakat itu bagian, manusia itu bagian dari dialektika materialisme, ya. Dan termasuk cara berpikir manusia itu juga bagian dari materi, karena mereka mendefinisikan berpikir itu merupakan refleksi benda ke dalam otak. Ya, refleksi benda ke dalam otak. Jadi otak kita ini bagian dari materi. Berpikir yang benar itu didefinisikan sebagai masuknya realitas ke dalam otak berdasarkan maklumat sabiqah, berdasarkan informasi-informasi sebelum. Itu. Jadi ketika materi masuk ke dalam otak, terus otak kita ngolah, kita menjadi tahu materi itu, tahu benda-benda yang kita indera itu berdasarkan informasi-informasi sebelum. Itu. Artinya informasi sebelumnya meniscayakan kita belajar kayak siapa, ya terus ke generasi-generasi sebelum siapa ajaran terbaik, ya tentu ajaran nabi-nabi. Berasal dari siapa ajaran nabi? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lah orang sosialis itu filsafatnya materialisme. Materialisme itu berarti filsafat yang menyatakan bahwa semua ini berasal dari materi dan kembali jadi materi. Jadi asal kita semua ini berasal dari materi. Dan nanti begitu mati kita jadi materi lagi. Dunia ini ada selama-lamanya. Kenapa? Karena hanya perubahan materi dan materi saja. Kita mati sudah selesai. Makanya mereka nggak percaya surga, nggak percaya neraka tuh. Gitu. Mati sudah mati aja selesai. Berubah nanti jadi materi lagi. Gitu. Masyarakat itu bagian, manusia itu bagian dari materi itu. Kalau ada manusia yang kemudian memiliki pandangan yang lain, kritik dalam sosialis itu bagian dari distorsi mereka anggapnya itu. Makanya harus disingkirkan. Ya, bagaimana Stalin yaitu menyiksa teman seperjuangannya Leon Trotsky, menyiksa dengan siksaan yang luar biasa, kepalanya itu dikampak gitu. Ya, teman seperjuangannya sama-sama memiliki ideologi sosialis. Tapi ketika Stalin menginginkan negara komunis, mempertahankan negara komunis ya, seperti yang sudah didirikan oleh Lenin, Leon Trotsky menginginkan komunis internasional. Sebab cita-cita komunis itu hanya akan terjadi jika melalui ajaran yang bersifat internasionalisme, jadi seluruh dunia. Itu Leon Trotsky itu begitu. Satu hal yang ditentang keras oleh Stalin, dan Stalin memegang kekuasaan. Maka Leon Trotsky yang merupakan temannya belajar, gitu ya, temannya ngaji, ya kira-kira begitu, maka diguber dan dapat begitu ketemu dikampak gitu, kepalanya. Jadi anti dengan perbedaan. Makanya dalam negara sosialis dimanapun, yang namanya hak asasi manusia itu nggak pernah diakui. Ya. Yang namanya hak asasi manusia itu tidak ada. Termasuk di Cina. Di Cina kan ada petinggi partai komunis ya yang berseberangan dengan Xi Jinping ya. Kemudian dihukum tanpa dengan peradilan yang pura-pura gitu. Ya. Tapi dia harus salah. Itu pasal pertama itu. Ketika sudah berbeda maka Anda salah. Ya, ketika berbeda berarti Anda harus dihukum gitu. Jadi di Cina, di Korea Utara, di Kuba, termasuk juga di Laos, akses terhadap media sosial itu dibatasi, dan informasi-informasi yang disediakan itu adalah informasi-informasi yang sudah di-screening oleh negara sesuai dengan kepentingan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh negara. Gitu. Jadi itu terkait dengan informasi. Apakah memang selalu begitu? Ya, begitu. Selama mereka masih mengadop paham komunis. Kenapa paham komunis? Itu filsafat dasarnya. Itu adalah materialisme. Gitu. Dan materialisme itu sifatnya dia harus satu. Pandangan mereka begitu. Nggak boleh. Kalau ada yang beda berarti harus disingkirkan. Mungkin gitu Mas Fajar. Berarti seperti gambaran jam itu ya, Ustaz? Jam di mana roda-roda giginya itu ya harus adu begitu ya? Ya, betul. Kalau ada satu gigi yang los atau longgar, itu bisa mengakibatkan jamnya meleset gitu. Yes, betul. Makanya harus disingkirkan itu. Nggak boleh ada yang ini, yang ganggu. Dianggap pengganggu itu. Kalau terkait dengan
istilahnya tadi screening informasi, maka apakah itu juga kemudian berkonsekuensi munculnya kamp-kamp konsentrasi begitu? Yes, pasti. Itu konsekuensi itu. Ya masih mending camp konsentrasi. Yang ada adalah tiang-tiang eksekusi. Ya. Kalau hanya camp konsentrasi itu masih mending. Ya kan, artinya orang itu di sana dicoba untuk dididik dalam tanda petik, ya, dilakukan indoktrinasi, ya, kembali Anda kepada ideologi komunis. Gitu. Itu masih mending kalau begitu. Ya. Apakah akan ada begitu ya? Itu titik paling baiknya lah, ya, negara-negara komunis yang baik dia akan menciptakan camp konsentrasi dalam tanda petik pendidikan. Ya, di sana itu Anda berubah atau itu sudah Anda selesai, Anda nggak pulang, itu saja itu kemungkinannya. Yang adalah tiang-tiang eksekusi sebagaimana dilakukan oleh Stalin, dieksekusi saja udah. Kenapa? Karena ini kalau ada itu justru akan mengganggu yang ada. Ya, yang utama itu dalam ideologi kapitalis itu pemikiran ini semuanya harus sama, harus satu semuanya. Ya, karena kalau nggak satu mengganggu tujuan revolusi. Tidak akan sampai dunia ini kepada tujuan komunis global kalau ada yang mengganggu. Nah, yang mengganggu ini harus disingkirkan. Makanya Stalin pernah mengatakan, nggak ada masalah, dunia ini kehilangan 2/3 penduduknya, asal 1/3 yang tersisa itu merupakan orang-orang penganut ideologi sosialis. Coba bayangkan itu. Ya. Jadi nggak ada masalah orang dunia ini hilang 2/3, jadi hilang 70% penduduk bumi ini nggak ada masalah gitu. Ya, jadi ini ideologi macam apa? Ideologi yang tidak menginginkan orang, kan gitu. Tidak menginginkan orang banyak, menginginkan kematian. Ya. Asal yang tersisa itu adalah mereka yang menganut sosialisme. Nah itu pandangan Stalin. Apakah akan ada camp-camp konsentrasi? Ya pasti, itu sudah implikasinya. Jadi kalau masih bermain propaganda itu tadi dikatakan masih ini ya, masih opsi yang terbaik begitu. Kalau ya bermain, itu masih opsi terbaiknya. Masih opsi terbaiknya itu di apa? Begitu nggih. Kenapa? Jadi kalau masih bentuk propaganda komunisme harga mati ya. Saya komunis, saya Soviet, saya komunis. Komunis harga mati gitu ya. Ini kita lanjut pada pertanyaan berikutnya ya, Ustaz Erwin. Ini ada dari Mas Eko yang sudah izin bertanya dari tadi. Mas Eko, cek. Halo? Ya, halo Mas Eko. Oh ya. Suaranya jelas ya, Mas moderator ya? Ya, alhamdulillah jelas. Oh iya, mohon izin ya Bapak tidak menampilkan video karena belakangan jaringannya kurang baik. Sama kita, saya juga gitu ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya seperti ini Bapak, kalau yang tadi disampaikan di PowerPoint itu kan kekayaan yang dimaksud itu kan yang kekayaan berwujud gitu ya Pak. Terus kan kalau sekarang kebelakangan ini konsepsi kekayaan itu tidak lagi yang berwujud, tetapi ada juga yang namanya kekayaan intelektual yang di dalamnya ada hak moral dan hak ekonominya juga. Melihat Cina merupakan salah satu negara pengusung sosialisme, terus kemudian banyak sekali fenomena-fenomena Cina itu melakukan pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual itu, bagaimana Bapak melihat terkait dengan hak kekayaan intelektual ini? Karena hak kekayaan intelektual ini kan masih di dalam pikiran ya Bapak. Apakah negara juga bisa mengintervensi hak-hak kekayaan intelektual tersebut kemudian diambil alih atau bagaimana? Terus kemudian apakah tidak muncul adanya clash dengan negara-negara kapitalisme sebagai pengusung perlindungan hak kekayaan intelektual itu? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mas Eko Prasetyo. Bagaimana dengan kekayaan yang yang tak terwujud? Ya, kekayaan yang berwujud itu mesti didistribusikan ya dalam ekonomi sosialis. Bagaimana dengan kekayaan yang tak berwujud? Ya sama, mereka juga mendistribusikan. Faktanya mereka mengambil, ya sebagaimana dikatakan oleh Mas Eko tadi, itu nyolong
produk, nyolong karya orang lain. Ya, kalau misalnya di Amerika itu bikin Android kartunya 1, di Cina bikin Android kartunya 3. Ya, Amerika bisa bikin nuklir, Cina juga bisa bikin. Jadi nggak pernah diakui yang namanya hak kekayaan intelektual bangsa asing, ya, negara lain. Ya, ini betul-betul untuk kepentingan ekonomi, itu untuk kepentingan dia sendiri, untuk kepentingan Cina sendiri, gitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan kepentingan dalam negerinya, ketika misalnya dia sudah menghasilkan satu produk tertentu, ya dia akan patenkan itu supaya negara lain nggak ambil. Ya, jadi dia boleh mengambil kekayaan intelektual milik orang lain itu tanpa dia sendiri harus dicuri kekayaan intelektualnya oleh negara lain. Nah, kira-kira dia memperlakukan hukum yang seperti itu, dan itu dijalankan oleh negara. Jadi di Cina itu dia mematenkan teman-temannya dia supaya negara lain tidak ngambil gitu, supaya pihak lain tidak ngambil, tapi dia sendiri menghalalkan pencurian intelektual terhadap temuan-temuan dari negara lain gitu. Jadi itu curangnya. Kenapa dia bisa curang begitu ya tadi? Karena dasarnya adalah manfaat, materialisme. Manfaat itu adalah nomor 1, akan melakukan apa saja untuk kepentingan agar manfaatnya bisa tercapai, tujuannya bisa tercapai. Mungkin gitu, Mas Eko Prasetyo. Bisa menjawab nggak kira-kira ya? Iya. Cukup merugikan negara kapitalis ya Pak ya. Mereka sendiri yang buat konvensi terkait hak kekayaan intelektual, tapi mereka sendiri yang dipermainkan oleh negara-negara sosialisme ya Pak. Iya, karena Cina sendiri juga sudah kapitalis kan. Cina sendiri juga negara kapitalis gitu, kapitalis state, kapitalis negara, kapitalis yang dijalankan oleh negara gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kepada para peserta yang lain. Next question. Kita diskusi aja nih. Kita diskusikan dalam pertemuan malam hari ini. Kalau terkait dengan hak cipta tadi, ini Ustaz Erwin. Ya, kemungkinan kedepannya terkait dengan vaksin corona ini, kalau di negara sosialisme, kira-kira seperti apa nanti ini distribusinya begitu, Ustaz? Ya, bagaimana distribusi vaksin corona ya di negara-negara sosialisme? Tadi ya kita tahu bahwa tidak ada negara sosialis murni yang mendistribusikan kesejahteraan kepada masing-masing person, kepada tiap-tiap individu warga negara. Jadi dipastikan tiap-tiap orang itu mendapatkan vaksin itu, ya. Apakah ada negara seperti itu? Ya, kita tahu tidak ada negara yang seperti itu sekarang ini. Terus bagaimana kalau misalnya nanti vaksin itu sudah ditemukan, misalnya Cina sudah berhasil menemukan vaksin corona, ya. Ya tentu tetap mekanisme yang mereka jalankan itu adalah mekanisme di negara-negara kapitalis. Ya, misalnya terkait dengan kesehatan, bahwa kesehatan itu disubsidi oleh negara, ya. Maka vaksin itu bisa diperoleh oleh masyarakat tentu dengan harga murah atau jika tidak gratis kan gitu. Nah, hanya saja memang yang membantu negara-negara seperti Cina itu tentunya adalah perkembangan digital, perkembangan teknologi informasi komunikasinya yang memang memungkinkan mereka untuk melakukan pendataan secara detail terhadap seluruh warga negara mereka gitu. Nah, dengan itu kemudian bisa dideteksi, ya. Dideteksi siapa saja yang terkena corona, di mana alamatnya kan gitu, berapa kebutuhan mereka, tinggal kemudian didistribusikan ke mereka gitu. Ya, pendataan itu satu perkara yang sangat serius kalau saya perhatikan dilakukan di Cina. Satu hal yang berkebalikan di kita. Ya, data corona aja antara Pemda sama Pemkot itu bisa beda lagi di nasional gitu. Ya, ini gimana ceritanya? Ya.
Tapi kalau di Cina itu tidak. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan dengan digitalisasi tadi itu. Jadi bagaimana mekanisme pendistribusinya sebagaimana yang berlaku di negara-negara welfare state. Ya, welfare state. Ya, mungkin ketika itu nanti suatu waktu nanti ditemukan ya disubsidi ya dan didistribusikan. Kira-kira gitu, Mas. Artinya di sini ada trade off gitu ya, ada pertukaran di antara penanganan pandemi dengan ya katakanlah misalnya kebebasan individu tadi terkait dengan pendataan individu tadi. Iya, iya. Apakah ada trade off? Ya pasti. Ya kalau misal di Cina hari ini kita lihat ya bagaimana di awal-awal terjadi pandemik ya di Wuhan itu kan mereka melakukan lockdown total ya terhadap distrik atau terhadap provinsi Wuhan itu saja, ya, distrik tertentu yang memang dari sana itu mulai tersebar pandemik itu gitu. Ya mereka melakukan itu dengan ketat di provinsi itu. Adapun provinsi-provinsi yang lain mereka tidak melockdown secara total. Beijing tetap aktivitas perekonomian berjalan sebagaimana biasa. Jadi trade off hanya terjadi di daerah itu saja. Ya, kalau kita perhatikan ya perkembangan beritanya, hanya terjadi penghentian aktivitas masyarakat itu, aktivitas perekonomian juga otomatis akan berhenti. Itu hanya di daerah yang terdampak itu saja gitu. Yang lain tetap sebagaimana biasa, sehingganya ketika kita memperhatikan pertumbuhan ekonomi Cina di masa pandemi itu tidak sampai minus, ya sehingganya Cina hari ini nggak mengalami resesi kan ketika negara-negara dunia yang lain mengalami resesi. Indonesia juga akhirnya diakui resesi ini sekarang minus 2, berapa itu ya setelah 2 kuartal berturut-turut kita mengalami minus, maka ya kita hari ini sudah resesi. Indonesia, Amerika itu lebih besar lagi itu angka resesinya minus 18%, terus kemudian Singapura lebih besar lagi minus 42%, dan negara-negara Uni Eropa juga mengalami resesi, tapi Cina tidak. Ya, Cina tidak. Kenapa? Karena di awal dia penanganannya itu langsung ya ditangani dengan serius. Jadi trade off itu hanya terjadi di daerah pandemi itu saja. Orang tidak beraktivitas ekonomi untuk memulihkan kembali virus itu ya untuk menyembuhkan mereka kembali. Gitu, Mas. Berarti ini bisa menjawab ya, bagaimana kemudian Cina ini bisa selamat dari pandemi resesi begitu? Yep, betul. Ya, jadi dia selamat dari resesi. Ya. Karena serius penanganan coronanya, nggak ada ketika corona itu datang itu dicandain, ya corona nggak akan datang ke kita karena di kita ini izinnya sulit, nggak ada bilang begitu mereka. Ya. Kalau misalnya corona terjadi, ya kita ini kuat karena kita ini terbiasa minum jamu. Ada negara yang bilang begitu, Mas. Ya. Justru kemudian hari ini negara yang bilang begitu, yang seperti nantangin itu kelabakan sekarang. Gitu. Tapi Cina nggak begitu datang corona, ya mereka tangani dengan serius. Bahwa ini penyakit menular gitu, yang sangat bisa melumpuhkan suatu negara dan bahkan melumpuhkan, mengganti peradaban gitu. Ya maka dilakukan dengan serius. Masih terkait dengan corona nih, Ustaz Erwin. Apa namanya, ya berita hari ini ya. Berita hari ini bagaimana Trump positif ini. Ya. Jadi alih-alih Xi Jinping justru Trumpnya yang positif. Nah, apakah ini kemudian akan menandai begitu? Akan penanganan pandemi versus pemulihan ekonomi. Bisa diulang bertanya, Mas, saya kurang jelas dengarnya. Trump positif terus gimana? Trump positif, ya, dia kan sebagai presiden Amerika, apakah ini kemudian akan menandai begitu babak baru penanganan pandemi versus pemulihan ekonomi? Ya, apakah ini akan menandai babak baru dengan krisisnya, dengan Trump ini terkena pandemi? Ya.
Kalau terkait dengan babak baru, itu sebetulnya Trump mau kena corona ataupun tidak positif corona, ya sebetulnya yang mengendalikan negara itu tetap kapitalis, ya kapitalis. Jadi kalaupun presidennya itu bukan Trump, tetap orientasi mereka itu adalah kapital, maksimum profit, bagaimana perusahaan-perusahaan itu tetap bisa beroperasi. Andai presidennya bukan Trump, gitu. Jadi presidennya sekarang Trump, kemudian Amerika jadi begitu, ya wajar, satu hal yang wajar saja. Jadi bukan dikendalikan oleh orang, tapi dikendalikan oleh ideologi yang mapan di negara itu, ideologi yang mengendalikan negara itu, gitu. Jadi dengan sakitnya Trump sekarang itu juga tidak terlalu signifikan terhadap perubahan-perubahan kebijakan. Ya kalau pandangan saya. Ya, itu kenapa? Karena lagi-lagi yang mengendalikan sendi-sendi negara itu, yang menggerakkan negara itu adalah kapital, ya kapital. Jadi mereka lah yang nanti akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan. Ya, apakah kemudian dengan Trump sekarang ini positif corona itu kemudian akan menentukan jalannya peradaban? Ya Trump tidak terlalu signifikan, ya. Akan merubah ataupun mempertahankan peradaban kapitalis. Kalaupun misalnya Trumpnya tidak positif, dia negatif corona, apakah kemudian kapitalis ini peradaban itu bisa lebih eksis? Selama nggak signifikan, ya. Sebab kapitalis itu kan dibangun atas sistem, ya. Orang itu hanya menjalankan sistem saja, ya. Ketika sistem itu sudah terpukul, sistemnya itu sudah dihantam sendi-sendinya sekarang ini oleh corona, ya peradaban itu pasti akan berganti. Terlepas apakah Trump positif ataupun negatif corona, ya, peradaban itu akan berganti sebagaimana dikatakan oleh banyak petinggi di Amerika sendiri. Henry Kissinger misalnya pernah mengatakan bahwa pasca corona ini akan muncul peradaban yang berbeda dengan peradaban sebelum corona. Dia bilang begitu. Jadi tidak akan sama lagi nanti kondisi dunia pasca corona dengan kondisi dunia sebelum corona, gitu. Jadi yang disampaikan itu adalah terkait dengan kondisi dunia pasca corona. Artinya apa? Ini hantaman corona tidak kecil terhadap apa? Terhadap Amerika dengan kapitalisnya. Makanya Kissinger itu mengatakan bahwa Amerika itu harus senantiasa on the track dalam menyebarkan demokrasi, ya, dalam menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia. Karena dengan demokrasi itulah kemudian Amerika terjamin eksistensinya, gitu. Ya, terjamin eksistensinya. Tanpa adanya demokrasi, Amerika tidak memiliki ruh, dia mati itu. Ya. Dan demokrasi ini ternyata memang terbukti ampuh, ya, untuk menghentikan semuanya, termasuk menghentikan demokrasi itu sendiri. Misalnya sekarang ini, yang paling simpel yang dipahami masyarakat itu kan demokrasi itu pemilihan. Kita ini dihadapkan sekarang ini sebentar lagi pada pemilihan kepala daerah ini. Ya, dihadapkan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia sekarang ini. Ada pandemi. Walaupun pemerintah misalnya ngotot, ya, melaksanakan pemilihan kepala daerah, ya entahlah alasannya apa. Entah misalnya, ya kalau perspektif ideologis jelas itu merupakan kepentingan para kapitalis yang tidak mau modalnya rugi, memang sudah disupport pada pasangan tertentu. Dari sisi ideologis, dari sisi pragmatisnya ya mungkin ini ada politik dinasti di mana tidak menginginkan lagi ada calon tertentu yang sudah nyalon, yang tadinya bekas tukang martabak misalnya udah calon wali kota Solo, kalau pilkadanya jalan maka jadi wali kota, kalau pilkadanya gagal jadi tukang martabak lagi. Nah itu kan sudut pragmatisnya itu kan begitu. Nah dengan adanya COVID ini kan menjadi semacam hadangan besar. Apakah ini benar-benar gamang gitu loh? Apakah dijalankan atau tidak? Ya. Jadi demokrasi itu pun akhirnya di masa pandemi ini, jika demokrasi itu didefinisikan jadi family hanya pemilihan saja, itu juga terancam, ya, terancam dengan besar sekali ancamannya, ya, terhadap demokrasi, terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Gitu. Ya. Mungkin gitu, Mas. Jadi kalau kita melihat
pelaksanaan demokrasi ya di era pandemi sekarang ini bisa kita katakan mengatasnamakan rakyat dengan rakyat itu sendiri ternyata. Baik. Iya betul, memang begitu demokrasi itu. Demokrasi itu di masa zaman kapanpun itu senantiasa mengatasnamakan rakyat ya untuk mengeksploitasi rakyat ya. Demokrasi itu kan dikritik sendiri oleh banyak pendiri, banyak pemikir barat sebagai satu bentuk pemerintahan terburuk. Ya, dan memang nggak ada bentuk pemerintahan terbaik yang berhasil diciptakan oleh manusia, itu tidak pernah ada. Apa bentuk pemerintahan terbaik yang berhasil diciptakan oleh manusia? Apa? Coba tunjukkan, nggak ada. Kalaupun misalnya demokrasi dikatakan sebagai satu bentuk pemerintahan terbaik misalnya, tapi faktanya itu tidak pernah terwujud. Tidak pernah terwujud itu bentuk pemerintahan terbaik itu. Misalnya demos kratos, demokrasi, pemerintahan dari rakyat, di mana semua kebijakan, semua undang-undang itu dibuat oleh rakyat. Itu di mana terwujudnya dan kapan gitu. Jadi konsep yang digagas oleh manusia, pikiran yang dibayangkan oleh manusia itu hanya sampai pada makna bahasa, jauh dari makna pemikiran. Mudah-mudahan Mas Fajar ngerti ini. Ya. Makna bahasa itu maksudnya sebagai sebuah konteks bahasa, apapun yang diucapkan oleh pakar-pakar demokrasi itu bisa dimengerti sebagai bahasa, tapi tidak bisa dimengerti sebagai sebuah pemikiran. Gitu. Pemerintahan dari rakyat diciptakan oleh rakyat untuk rakyat, itu bisa dimengerti oleh bahasa saja, gitu. Tidak dimengerti oleh sebuah pemikiran. Misalnya gini Mas, dikatakan seorang pendekar membunuh musuhnya dengan tombak yang panjangnya 1 kilometer, sekali tusuk 1000 musuh mati. Itu sebagai sebuah bahasa bisa dimengerti. Tapi sebagai sebuah pemikiran nggak bisa dimengerti. Kenapa? Nggak ada faktanya. Yang namanya tombak itu panjang 1 kilometer, dan juga nggak ada faktanya yang namanya musuh itu kemudian mati 1000 orang sekali tusuk. Itu nggak ada faktanya. Jadi namanya pemikiran itu harus terkait dengan fakta. Kalau pemikiran tidak ada faktanya, maka itu bukan pemikiran, tapi itu adalah hayalan. Nah, dunia hari ini dikuasai oleh ideologi hayalan gitu. Dunia hari ini dikuasai oleh pemikiran-pemikiran hayalan. Pemikiran sosialis itu hayalan, Karl Marx. Pemikiran demokrasi itu hayalan pendiri-pendirinya, ya termasuk muridnya Plato itu Aristoteles. Ya, dan juga penggagas demokrasi yang lain itu sebenarnya hayalan, pemikiran-pemikiran itu yang tidak ada realitasnya dan juga tidak ada contohnya. Ya nggak ada pemikirannya, nggak bisa diwujudkan dalam satu bentuk pemikiran, itu tidak bisa gitu. Ya. Nah, jadi itu semuanya konsep-konsep karangan manusia itu adalah konsep yang bersifat filosofis dan hanya bisa dimaknai secara bahasa, tapi tidak bisa dimaknai secara pemikiran. Ya, nah kita hidup ini, orang ini kelebihannya adalah pemikirannya, akalnya, akal yang membuat manusia itu menjadi mulia atas makhluk yang lain. Artinya ada wujud perbuatan dalam realitas yang bisa dia perbuat gitu. Ya bukan hanya sebatas ucapan-ucapan saja. Ya, jadi apa kalau begitu bentuk pemerintahan yang baik, ya nanti kita bahas minggu depan, jangan buru-buru. Ya, ini insya Allah bisa menjadi kesimpulan kita ya dalam 2 pertemuan ini, bahwa ideologi yang merupakan bentukan manusia, dalam hal ini juga terkait dengan sosialisme, ternyata hanya berhenti dalam tataran, kalau tadi dikatakan oleh Satarwin, dalam tataran makna bahasa ya, dalam retorika saja begitu, ideal dalam retorika saja. Tapi ketika kita mengujinya dalam tataran konseptual, ternyata sangat rapuh begitu. Bahkan meski ketika sudah diberikan tambal sulam sedemikian rupa, ya, dilakukan perselingkuhan sedemikian rupa, saja penerapan aplikasi ideologi tersebut, termasuk dalam hal ini adalah sosialisme, ternyata masih sangat rapuh begitu. Nah,
Dan ini juga akan menjadi spoiler pertemuan ketiga kita ya. Menjadi bocoran begitu. Siap. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Anda masih sangat ragu. Dari para peserta yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaannya sebagai kesempatan terakhir ini. Oke. Insya Allah bisa kita cukupkan, Ustaz Erwin. Mungkin Siap. ada closing statement. Oh, iya, closing statement dari saya adalah terkait dengan kursus singkat kita yang sudah kita laksanakan sebanyak 2 hari ini. Ini tentu tidak boleh berhenti pada tataran kepuasan pemikiran saja, gitu. Kalau kita hanya berhenti pada tataran kepuasan pemikiran saja, kita tidak ubahnya dengan para penggagas sosialisme, para penggagas kapitalisme yang memang hanya pada tataran pemikiran saja. Yang ketika diterapkan itu walaupun diterapkan oleh mereka itu tetap tambal sulam terjadi. Maka pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan ini harus diarahkan pada realitas kehidupan yang merubah masyarakat. Ketika kita paham bahwa dampak buruk hari ini diakibatkan oleh penerapan ideologi yang salah, maka ideologi ini yang harus disingkirkan. Ideologi yang mana hari ini yang menyebabkan kerusakan itu? Yang menyebabkan kerusakan itu adalah kapitalis yang semakin mapan, ya, yang didukung oleh politik komunis, gitu. Jadi penyakit dunia hari ini adalah penerapan kapitalis. Itu penyakit dunia hari ini. Walaupun ada isu di tengah-tengah kita, ada kemungkinan bangkitnya sosialisme, ya kita tidak menampik isu itu. Kita tidak menyampingkan isu itu. Dan kita harus pasang kuda-kuda terhadap kebangkitan sosialis komunis, iya, wajib. Tapi jangan lupa kita ini sudah disedot energi kita, sudah dikuras darah kita oleh kapitalis. Makanya yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membongkar, menyingkirkan, mengoperasi secara fundamental kapitalis ini supaya enyah dari peradaban kita, supaya enyah dari kehidupan kita, ya dari negara kita itu yang paling mendasar, dan juga dari dunia nanti secara keseluruhan gitu. Nah, tentunya sebagai sebuah closing yang bukan ending dari closing, karena masih ada pertemuan kita ketiga ya, maka terakhir dan tidak kalah penting, jangan lupa ikut sesi ketiga. Nah, mungkin gitu Mas Fajar. Ya, Ustaz. Jadi sosialisme adalah bahaya laten dan kapitalisme adalah bahaya real. Betul. Maka sebagai komunitas begitu ya, agar kita bisa menyingkirkan bahaya-bahaya tersebut secara utuh, secara tuntas hingga ke akarnya. Insya Allah kita akan laksanakan pertemuan ketiga dalam shortcast ekonomi kita. Apa istilahnya, kalau dulu mungkin kita sering ya, kita pasti pernah mengikuti yang namanya pesantren kilat begitu ya. Ini ya semacam itulah ya. KSI Mas Mansur ini mengadakan pesantren kilat terkait dengan pembahasan ekonomi. Nah, di dalam pertemuan ketiga nanti kita akan membahas, akan mengevaluasi, akan menimbang sosialisme ini apakah layak atau tidak ya untuk menjadi dasar kebangkitan, wabil khusus dalam bidang perekonomian. Insya Allah demikian pertemuan kedua kita cukupkan dulu untuk kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Insya Allah di pekan depan ya. Siap. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober di waktu yang sama pukul 7:30 malam. Saya sebagai panitia di dalam forum ini
mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dalam forum. Ya kana budaya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit langsung